Nah, Wah, ini pakai kodam kayaknya nih, Mas. wih, kodam. Gelang yang udah saya isi. Ini mantra, saya bacain mantra ya. Wah, cicak-cicak di dinding. Wah, diam-diam merayap. Wah, datang seekor nyamuk. Hap. Nah, udah. Ya, coba nih saya dideteksi nih, ada santetnya. Ini. Misalkan saya dukun santet. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFO yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dan insya Allah teman-teman tidak asing lagi sama beliau. Kira-kira siapa ya tamunya? Kita langsung panggil saja sahabat kita, Mas Marcel Radival. Oke. Ayo Mer, jalan Mer. Nah, masuk Mer, sini Mer. Good. Nah, sini nih, belok. Nah, Wah, ini pakai kodam kayaknya nih, Mas. wih, kodam. Nih tuh. Jalan Siapa terus. namanya ini? Ini namanya Mary, Ustaz. Dia mau belajar cara berhijab gimana, Ustaz, biar baik nih. Yang syar'i gitu. Biar jadi boneka yang syar'i ya, Mas. Iya. Nah, Masya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mer, di sini Mer ya, diam. Jalan-jalan. Jalan dia. Oke. Nah, ini dia Mas Marcel, atau sering kita kenal dengan pesulap merah. Sulap, Mer. Ya, kita insya Allah dia akan bincang-bincang selama kurang lebih ya beberapa waktu ke depan. Kita nggak bisa tentukan bisa waktu meramalkan. karena insya Allah pasti ini bakal seru banget nih teman-teman. Iya, Ya, kita mau bahas Rahasia dukun. rahasia dukun yang banyak tersebar di Nusantara ya, Mas ya. Iya, betul. Gimana nih kabar Mas Marcel? Alhamdulillah selalu baik dan bahagia. Ya. Masya Allah. Semoga begitu juga semua yang penonton di sini dan Ustadz Faizal. Amin ya rabbal alamin. Mas Marcel, selama ini banyak nih para netizen yang udah lihat kiprah Mas Marcel ya. Iya. Dengan trik-trik sulap yang sering dipakai para doboler. Dukun-dukun berkedok agama. Wah, ini miris banget ini. Iya, betul. Karena seakan-akan orang Islam itu dekat dengan yang namanya hal-hal seperti itu. Mistik ya. Mistik. Ya, mereka biasa disebut ahli suprinitiril. Wih. Suprinitiril. Benar itu. Iya, jadi memang meresahkan banget. Jadi alasan saya kenapa saya bongkarin rahasianya, karena gini Sat, saya miris ketika magician bermain hal yang sama persis. Wah, itu pasti komentar di netizennya. Wah, ini mah bohongan, penipu, trik, ya kan? Mainan anak TK. Wah. Tapi giliran ada penipu berkostum sorban, ya kan? Wah, ngakunya ahli suprinitiril. Main bakar tisu. Waduh. Main transfer penyakit ke kelapa, dipercaya. Laduni. Kan, iya, ladungu. Bukan laduni dong. Iya. Laduni kan ada kan dalam Islam ya Ustaz ya. Ustaz mah pasti paham lah. Laduni aslinya bukan yang kayak gitu sebenarnya. Sayangnya ada yang mempercayai itu mukjizat. Iya, betul. Wah, mukjizat untuk Nabi dan Rasul atau karomah biasanya. Karomah. Sekarang karomah udah banyak dibongkar, ngelesnya apa? Maunah. Iya, benar. Astagfirullahaladzim. Memang ya. Nah nih Mas Marcel, banyak orang ngira Mas Marcel itu ateis. Iya. Nggak percaya sihir, nggak percaya santet, nggak percaya hal goib. Sebenarnya gimana sih Mas kalau pandangan Mas Marcel terhadap hal-hal yang goib? Ya, jadi gini. Pertama, yang memandang saya ateis ini fitnahan sebenarnya, fitnahan dari para dukun-dukun berkedok agama ini, Ustaz. Ketika mereka dibongkarin rahasianya, mereka nggak mau dibilang penipu, gitu. Akhirnya mereka memfitnah yang membongkar rahasia mereka. Seakan-akan yang membongkar rahasianya ini nggak percaya ilmu agama, gitu. Padahal mereka sendiri yang berkedok agama, gitu. Nah, kalau dibilang tadi ateis, terus banyak yang bilang juga, lu mah berpikirnya pakai logika doang, ya kan? Sorry to say, saya nggak pernah menyampaikan sesuatu pakai logika, Sir. Karena menurut saya menyampaikan sesuatu pakai logika kurang pas gitu. Karena logika satu dengan logika yang lainnya berbeda, iya kan? Relatif ya? Iya, misalkan ada orang ketabrakan motor, ya kan? Yang satu nyalain lampu, yang satu nggak nyalain lampu. Logika menurut yang nyalain lampu, lu yang salah.
karena lu matiin lampu, lampu lu nggak nyala. Bagi yang matiin lampu, logikanya adalah harusnya lu yang ngelihat gua, kan lu yang nyalain. Maka dari itu perlu ditegaskan, saya nggak pernah menyampaikan sesuatu berdasarkan logika. Yang saya sampaikan berdasarkan fakta. Wah, keren itu. Iya, beda antara logika dan fakta. Jadi kalau saya beda sama yang dukun-dukun berkedok agama yang di YouTube banyak tuh ya. Ya banyak kan? Banget ya. Banyak. Banyak. Subscribernya jutaan. Banyak. Ya kan? Nah, itu kalau mereka ditanya nih saat sama media-media, kontennya asli atau palsu? Mereka jawabnya, ya kalau nggak suka konten saya nggak usah ditonton. Iya. Iya, yang salah kan ini mereka yang nggak suka konten saya tapi nonton konten saya. Kalau saya ditanya asli atau palsu, asli. Semua yang saya sampaikan fakta gitu. Iya. Nah kalau mereka karena nggak mau ngaku jujur di media, jawabnya cara aman, berkedok baik gitu. Banyak nih ya orang-orang yang selama ini mereka datangi dukun-dukun santet itu. Ada, bukan dukun santet, orang yang dibayar untuk pura-pura jadi dukun. Oh gitu? Oh iya. Kalau misalkan ada yang ngotot, coba dong datengin ini gitu. Coba orangnya suruh ketemu gue kalau berani gitu. Karena gini, yang dibayar sama mereka teman saya. Teman? Iya, ada beberapa teman magician yang dibayar untuk pura-pura jadi dukun. Saya tahu bayarannya, saya tahu tempat lokasi syutingnya. Kalau misalkan mereka berani macam-macam, saya bongkar semua. Gitu. Boleh kawan-kawan kita ke sana ya? Boleh. Collab lagi kita. Ngelihat behind the scene-nya ya. Behind the scene ya, betul. Iya, behind the scene mereka. Baik. Tapi selain mereka datangi dukun santet itu ya, dalam konten-kontennya. Iya. Maaf, ini kita sih lagi nggak tendensius kepada salah satu personal ya, karena kita tahu yang datangi dukun santet bukan hanya Fulan dan Fulan, banyak sekarang ya Mas ya. Saya bisa menyatakan semua konten tarung sakti dengan dukun adalah fake, ya palsu. Karena kalau misalkan asli harusnya ada MOU, ya kan, persetujuan dari si dukunnya dan sebagainya. Gitu. Nah ini kan rawan juga ya bagi dukunnya ya. Wah iyalah jelas. Jadi yang disamperin ya orang yang berpura-pura jadi dukun sebenarnya. Nah selain mereka datangi dukun itu kan mereka sering juga penanganan santet. Ya, kayak nangani santet tuh keluar darahnya, keluar paku dari mulut, mindahin penyakit ke kelapa atau ke hewan. Nah kalau sebelum kita bahas trik ini Mas nih, nanti mungkin kita bisa praktek ya. Wah bisa banget. Sebelum kita praktek, Mas Marsal sendiri sebenarnya percaya enggak sama santet? Tapi untuk sihir nggak berani berpendapat saya. Kita diminta untuk percaya aja, udah sihir itu ada, hal goib ada, dan perlu difokusin dulu nih, Banyak yang beranggapan pesulap merah nggak percaya hal goib. Nah, saya bisa nentang dengan kata-kata kayak gini. Bro, semua agama mewajibkan kita untuk percaya hal goib. Betul. Dari mulai surga, neraka, jin, malaikat, bahkan Tuhan kita pun termasuk bagian dari hal goib dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat juga nih bro, bahwa semua agama, bahkan ateis pun melarang keras untuk percaya dukun. Betul. Kalau misalkan ada satu agama aja atau ajaran yang membolehkan percaya dukun, saya akan berhenti menghina dan ngejek dukun. Gitu. Saya selalu kayak misalkan ada orang nantangin gitu, lu mainnya kurang jauh gitu. Lu kalau misalkan ini jangan ganggu rezeki orang dong gitu kan. Justru menyelamatkan rezeki orang ya mas. Iya, karena dukun kan nipu itu, jutaan. Kalau misalkan saya dibilangnya mengganggu rezeki orang, polisi apa kabar? Nangkepin maling, kan ngeganggu rezeki maling. Iya betul. Nggak sekalian kayak gitu, ngeganggu rezeki rampok gitu. Betul. Jadi yang kita cegah ini adalah agar masyarakat Indonesia nggak dirugikan. Karena saya miris banget, banyak banget nih yang kayak wanita putus sama mantannya, mantan pacarnya. Pengen balikan, pergi ke dukun. Pelet nih. Terus persyaratan dari si dukun harus berhubungan intim. Banyak. Sampai 14 kali dicabuli. Bahkan sampai hamil dan sebagainya. Itu miris, makanya saya bongkar-bongkarin. Dan saya sebut bahwa dukun itu cuma ada 2. Kalau nggak nipu ya cabul. Gitu. Iya. Kalau nggak nipu cabul. Iya. Dengan segala kedoknya, ada yang berkedok budaya. Sangat menohok gitu ya. Wah, ada yang berkedok agama, macam-macam. Jadi ya gitulah. Bukan nggak percaya hal goib, saya nggak percaya dukun. Betul. Itu yang kita
ingkari dari berbagai macam tipuan-tipuan para dajjal. Karena di akhir zaman sebelum dajjal yang asli itu muncul, pasti akan banyak bermunculan dajjal-dajjal yang lainnya. Yang palsu. Kita tidak heran ya, kenapa dajjal itu banyak pengikutnya, walaupun ada tulisan kafaro di jidatnya. Iya. Artinya kafir. Kenapa kok demikian? Loh sekarang, mohon maaf ini, dajjal-dajjal palsu, dajjal-dajjal kroco aja banyak sekali pengikutnya. Iya. Apalagi dajjal yang asli bisa menghidupkan orang mati, bisa numbuhkan bumi yang tandus, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, berjalan seperti halnya dia itu seakan-akan bisa melipat bumi. Pasti banyak orang terperangah, takjub. Iya. Makanya jangan mudah heran supaya nggak ketipu dukun berkedok agama. Iya. Gitu ya Mas ya? Yes, iya betul. Jadi saran saya sih pelajari agama secara kafah. Wih, kalau di Islam ya betul ya. Secara menyeluruh. Agar nggak setengah-setengah, biar nggak dibilang nih gelangnya ada kodam Islam. Kodam Islam. Nanti ujung-ujungnya pakai teknik kebal-kebalan ya kan, kebal golok, kebal gunting, kebal silet. Wah, saya pengen nyoba nih ilmu kebal. Nanti saya ajarin semua, Sat. Siap. Tapi di behind the scene ya, karena kalau di kamera ini kena take down kita nanti. Oh gitu. Iya, bahaya, nggak boleh menampilkan adegan berbahaya soalnya di YouTube. Siap. Nanti behind the scene. Nanti behind Saya the bisa scene. semua dari mulai kebal gergaji, kebal golok, kebal silet dan sebagainya. Nanti saya upload di IG aja lah. Iya. Tapi kan ntar report juga loh, hati-hati. Oh gitu ya. Ini kan pembela-pembela dukun kerjanya kan nggak bisa ngebuktiin, cuma nge-report aja kerjanya. Nge-report orang-orang yang ngebongkarin rahasia dukun emang. Kalah masa kita ya. Kalah masa. Kalah kita. masa ya. Nggak apa-apa, karena nabi-nabi pun dulu masanya sedikit tapi ya tetap baik ya baik. Betul. Gitu. Kita nggak butuh pujian dari manusia. Betul. Dari Allah ya. Iya. Allah mengiyakan udah, nggak perlu. Pernah nggak Mas menemukan kasus yang itu benar-benar dari jin? Kasus yang bener. Seru nih pembahasannya. Ya, ini kan Oke. saya lagi rame nih bahas nih. Ya. Jin sama apreaksi, gangguan jin, kesurupan sama apreaksi ini. Ya. Itu Jadi bagaimana gini, itu? pertama kalau untuk kesurupan itu kan masuknya ke hal goib. Hmm. Kita bicarain tentang ilmu goib dulu deh. Yang ilmu yang beneran pakai goib. Jadi zaman dulu di Amerika itu udah beberapa kali ngadain penelitian. Ada Project Stargate, pernah dengar Ustaz? Belum. Project Stargate ini penelitian Amerika dunia yang dilakukan zaman militer, zaman perang dunia. Jadi Amerika meneliti ingin memakai ilmu goib ini untuk militer mereka. Akhirnya dipakai nih beneran, dikumpulin orang-orang sakti di negaranya untuk keperluan militer, ya kan? Nah, udah keluar dana kurang lebih 20 juta dolar dan jalan beberapa tahun, Amerika menyatakan bahwa ini nggak bekerja gitu, dan malah mengeluarkan pendapat bahwa negara-negara yang percaya dengan ilmu-ilmu kayak gini adalah negara dengan tingkat pendidikan yang rendah gitu. Jadi sebenarnya semuanya ada rahasianya dan nggak pernah bisa dibuktikan kebenarannya gitu. Lalu berlanjut ke tantangan paranormal challenge, pernah dengar? Yang siapa? James Randi. James Randi ya? Iya, James Randi dari tahun 1965 sampai tahun 2015 menantang dukun sedunia untuk menunjukkan satu aja ilmu yang menggunakan goib. Dan semua yang dipraktekkan gagal, terbongkar rahasianya. Jadi bisa dibilang seluruh ilmu ada triknya, ada rahasianya. Nah, mungkin ada dukun yang akan bela dukun ya dengan kata-kata, itu mah tantangannya nggak didengar seluruh dunia, buktinya Indonesia nggak ikut gitu. Indonesia ikut, jangan salah. Indonesia ikut. Kalau saya sebutin organisasi yang datang, wah bahaya. Jangan. Bahaya nanti. Ada Indonesia mengirim organisasi yang paling dianggap sakti untuk ikut ke James Randi, mendapatkan 1 juta dolar. Kalau berhasil nunjukin ilmu yang tanpa trik, tapi ujung-ujungnya kebongkar rahasianya. Dari mulai yang telekinesis, terus yang nempel. Tahu ya itu, badan nempel benda-benda metal, ya. Terus yang gelang-gelang energi, nanti saya bisa praktekin ke Ustadz juga. Siap. Bisa atau mau sekarang nih praktekin? Boleh. Nih, misalnya Ustadz, harus diri nggak apa-apa. Oh boleh. Iya diri. Ini yang gelang energi. Gini Ustadz, sorry. Ini sebelum pakai gelang, coba Ustadz, kakinya gini. Ya, yang kaki kiri aja. Oh gini. Nah, oke. Tahan ya Ustadz ya. Ini saya akan tarik. Tahan sekuat tenaga. Nggak bisa kan? Iya. Lagi. Nggak bisa ya? Lagi. Tahan sekuat tenaga.
Nggak bisa ya? Enggak. Wah, saya Nih, keberatan nih kayaknya. Ini kalau kata-kata fansnya Dukun ini ya, benturan energi. Wih, Iya. Nih sekarang pakai gelang yang udah saya isi. Ini mantra, saya bacain mantra ya. Wah, cicak-cicak di dinding. Wah, diam-diam merayap. Wah, datang seekor nyamuk. Hap. Nah, udah. Ini masuk siluman capung. Oh, siap. Iya. Jadi boleh masuk. Nah, jadi siluman capung ini memberi energi ke badannya Ustadz. Coba angkat, tahan sekuat tenaga ya. Iya kan? Tahan. Sih. Tahu nggak rasanya? Dimas Marcelnya. Iya apa? Iya kan? Tahu nggak? Pura-pura. Bukan. Terus ya, Mas? Bukan. Ini beneran. Kalau misalkan di tes pun saya bisa berdiri di tangan Ustadz sebenarnya. Cuma nggak sopan nih. Nih lihat. Ini beneran. Tuh. Beneran ini. Tahu nggak rasanya? Nih. Ini power balance dengan teknik kayak gini bisa menipu dunia dengan gelang karetnya ya kan zaman dulu. Sebenarnya rasanya gini. Ini udah pernah saya bahas juga. Sebenarnya banyak pembuktian di channel saya juga udah detail. Ini salah satunya nih. Rasanya gini Sat. Ketika pakai gelang ditariknya ke bawah. Ditarik ke bawah nggak bakal jatuh. Oh iya paham. Kalau ditarik, Iya, ke samping. ya gitu. Jadi itu yang orang nggak sadar. Terus berdiri di tangan itu gimana? Ya sama, kan kalau berdiri nekannya ke bawah. Oh iya, Kan siap, gini, siap. Ustaz, tangannya gini. Gini. Nah ini buat nginjek kaki. Jadi abis pakai gelang untuk ngebuktiin ini, bahkan gue berdiri bisa gitu. Padahal ditekan ke bawah. Gitu. Banyak Oh, ini lagi. banyak teknik kayak begitu ya. Iya. Masya Allah. Macam-macam banyak. Balik lagi Mas ke masalah kesurupan nih. Kan saya sering meruqyah nih. Banyak banget orang yang kesurupan itu. Nah kalau menurut Mas Marcel sendiri kesurupan dalam proses ruqyah itu bagaimana Mas? Dan pernah nggak ngalami kesurupan atau mungkin berhadapan sama orang yang kesurupan asli gitu? Kalau kesurupan, sebenarnya kalau dalam dunia hipnotis, kita nyebutnya itu abreaksi. Dalam dunia hipnotis. Jadi abreaksi itu istilah hipnotis ya? Iya, istilah hipnotis atau istilah kehidupan pribadi lah, ada di KBBI juga artinya. Cuma kalau dalam dunia psikologis nggak dikenal abreaksi itu apa gitu, bukan gangguan psikologis. Kalau dalam psikologis abreaksi itu disebutnya histeria penyakitnya. Iya. Terus ada lagi DTD. Beda. Jadi kesurupan itu di channel saya juga udah dibahas. Ada 4 kejadian yang dianggap kesurupan. Yang disebut kesurupan. Pertama DTD, dissociative trance disorder. Yang kedua histeria. Yang ketiga kesurupan karena duit. Iya. Iya. Ada di YouTube banyak. Iya, mau. Banyak. Sama yang keempat ya kesurupan yang beneran karena jin. Gitu. Cuma yang beneran karena jin bisa dihitung jari sebenarnya. Betul. Karena sesungguhnya manusia lebih kuat daripada jin. Nah, manusia-manusia yang lagi lemah aja yang bisa dirasuki gitu. Nah, kalau yang DTD ini apa? Bedanya sama histeria apa gitu? DTD ini adalah gangguan emosi di mana seseorang memendam emosinya terlalu banyak, lalu ego personality-nya ngambil alih pikirannya. Nah, ego personality ini macam-macam, mulai dari ketakutan masa kecil atau hal yang pengen jadi kayak gitu dari kecil. Bahkan ada kejadian hipnoterapis lagi hipnotis nih, proses hipnoterapis tidur, tiba-tiba gitu. Jadi Spiderman. Iya, kesurupan Spiderman. Bayangin aja, kesurupan Spiderman karena ego personality yang di dalam diri dia nggak suka goib-goiban, nggak suka misik-misikan. Jadi dari kecil dia emang pengen jadi Spiderman. Nah, dia lagi banyak emosi, yang ngambil ego personality-nya adalah Spiderman itu. Gitu. Jadi memang DTD itu adalah ketika seseorang kesurupan yang ngaku-ngaku. Oh. Saya penunggu sini. Kesurupan siluman singa, ya kan? Ada lagi saya pernah ngeliat orang kasus DTD, siluman ular kesurupan. Kesurupan siluman ular begini-gini. Ada yang begini. Ini kayaknya yang kesurupan tangannya doang, Sas. Jadi dia bisa ngaku-ngaku gitu ya? Iya. Ini kayaknya kesurupan tangannya doang kalau kayak gini. Kan ular nggak punya tangan, harusnya gini-gini. Iya dong. Kesurupan gini-gini dia. Ini apa nih? Ular. Masa gini-gini? Ya kan, terus anehnya kesurupan itu kenapa singa, ular, buaya gitu. Nggak pernah kesurupan cacing. Iya, cacing. Siluman bekicot. Siluman kadal, siluman capung gitu.
Kan banyak yang meninggal juga. Nah, karena ego personality yang dibangun di Indonesia adalah itu, hewan-hewan buas. Saya jadi ingat nih, saya kalau ngerukyah di daerah Jawa Barat, pasti rata-rata kodamnya itu maung, harimau. Iya. Karena mungkin itu udah terekam Safe, ya. Udah terbeli. Siliwangi gitu kan. Iya, karena kan banyak tuh dukun-dukun berkedok agama bilangnya, ini saya isi kodam macan. Iya. Macan putih, wih. Macan putih. Dibedakin. Macan loreng. Iya. Iya, biasanya agak mahal sih emang yang warna-warna putih kan hewan agak mahal. Iya betul. Jadi biar bisa dihargain tinggi. Kan apa tuh sebutannya kalau putih? Maung bodas. Bukan albino. Albino. Ya kan, hewan kan kalau albino kan harganya lebih tinggi kan. Jadi kalau mau diisi kodam macan putih, nih harganya 20 juta gitu. Jadi DTD itu dissociative trans disorder yang biasanya ngaku-ngaku gitu. Nah, yang kedua ada histeria. Histeria ini yang biasa orang kesurupan massal. Ah, betul. Ya. Banyak orang nanya, kok bisa kesurupan massal gitu. Histeria ini adalah kondisi di mana seseorang tiba-tiba teriak-teriak sendiri atau seneng-seneng sendiri ketawa gitu. Sampai suaranya berbeda. Beda sama suara aslinya. Terus orang yang kayak gebrak-gebrak marah sendiri gitu, kayak nonjok-nonjok sendiri, itu histeria namanya. Biasa terjadi ketika mau mendekati UN. Ujian nasional, ujian akhir sekolah, banyak stres mereka berpikiran. Nah, kenapa bisa terjadi kesurupan massal? Karena yang stres itu bukan satu orang. Banyak ya? Iya. Masya Allah. Yang di gelombang frekuensinya sama. Kalau ngomongin gelombang otak nih panjang nih. Jadi gelombang frekuensi mereka sama nih tingkat stresnya. Nanti saya privat lah sama Mas Marcel. Ngelihat yang satu kesurupan, buak. Yang lain yang sama nih, stres juga. Wah, kaget. Nah, ketika kaget ini critical area terbuka, pikiran bawah sadar. Akhirnya masuk sugesti secara tidak langsung. Akhirnya ya udah keikutan juga. Masya Itu Allah. sugesti nonverbal namanya. Menarik itu. Iya. Ini kesurupan uang nih. Nah, kesurupan uang. Ya itu mah yang kita lihat di YouTube, TV gitu. Jadi ya ada castingnya sebenarnya gitu. Ada di casting dulu, lu bisa berapa bahasa nih? Ya kan naon sih di dia. Itu banyak kan yang gitu. Nah, itu keserupan karena duit. Aing Gitu. macan. Ya, jadi untuk keperluan hiburan lah. Iya. Untuk keperluan, tapi sayangnya di Indonesia hiburan pun dianggap asli. Ah, itu dia, Mas. Iya. Dan anehnya cuma sulap yang dianggap bohong. Padahal seluruh hiburan adalah bohong. Coba Ustadz bisa nyebutin satu aja hiburan yang nggak bohong nggak? Apa ya? Coba ada nggak? Satu aja hiburan yang nggak bohong. Film nangisnya pura-pura. Nyanyi lip sync. Ngerumpi, gibah. Bukan hiburan. Di dunia entertain. Di dunia entertain. Iya, baik. Nah, terus yang terakhir ada keserupan yang karena jin beneran. Kita nggak bisa mengatakan ke semua keserupan ini yang tiga ini gitu. Nggak bisa. Karena semua agama loh ya, sepakat bahwa jin bisa masuk ke dalam tubuh. Gitu. Bisa mengalir di darah ya kalau di Islam disebutnya ya. Iya. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah ketika ada hal-hal yang di luar nalar. Entah itu misalkan terbang, keserupan, tiba-tiba terbang. Atau tadinya dia nggak bisa bahasa tertentu, jadi bisa bahasa tertentu. Yang sesuai keserupannya gitu. Atau bisa manjat dinding. Nah, pernah nemuin yang aneh-aneh gitu nggak? Pernah. Pernah? Yang manjat dinding itu saya pernah. Seriusan pernah? Nempel kayak cicak. Nah, Betul-betul nempel. nah itu. Cuma kan nggak masuk ke YouTube. Belum punya YouTube waktu itu. Iya. Dan dia nggak bisa bahasa Arab. Saya Jadi kenal orangnya. Tiba-tiba kesurupan dia bisa bahasa Arab, lajah Mesir lagi. Beneran? Aksennya aksen Mesir. Ustadz ngerti bahasa Arab? Ya, ngerti. Nah iya kan bener. Karena kan kayak dulu saya di Mesir. Lebih lancar dari saya. Iya. Masya Allah ini. Enggak, maksudnya bener bahasa Arab yang disebutin beneran Betul, bahasa Arab gitu. betul. Itu bahasa Arab Bukan Mesir. asal gitu ya. Bukan asal. Nah iya. Yang kayak gitu kita nggak bisa bilang itu karena yang tiga ini nggak masuk. Dan dia orang Indonesia ya. Indonesia yang nggak bisa bahasa Arab. Iya. Itu. Nah itu dia. Itu yang karena jin guys. Jadi memang ada 4 kejadian yang dianggap keserupan. Kita nggak bisa. Semua tuh histeria. Semua tuh DTD nggak bisa kayak gitu. Beda-beda memang. Gitu. Jadi yang di TV sama yang walaupun di TV ada yang beneran juga. Ustadz Faizar waktu itu di Trans 7 kan beneran. Iya. Beneran kan? Ya kan? Beneran ruqyah. Jadi ya Udah pakai uang, Mafifulus. iya.
ya kalau misalkan kita belajar secara mendalam, kita bisa ngelihat lah mana yang palsu, mana yang asli. Memang saya akui Mas, beberapa pasien-pasien yang kami tangani, termasuk yang masuk YouTube, itu nggak semuanya murni kesurupan jin ya, tanpa ada gangguan psikis, gangguan jiwa sebelumnya. Kalau dalam prinsip kami sih sebenarnya mungkin DTD atau histeria DTD atau histeria itu awal mulanya karena bisikan jin itu. Stresnya iya. Stresnya iya. Lah kan orang orang bisa stres cuma karena jin doang. Betul. Iya. Kalau misalkan dia yakin sama Tuhannya, kan kita yakin semua ditakdirin. Ada masalah, tinggal angkat tangan minta tolong. Kan selesai. Urusan kita cuma sebatas itu loh hidup. Masalahnya orang-orang yang berpikirnya logika, ya. Ini yang saya nggak setuju nih. Orang-orang yang berpikirnya logika, ketika dapat masalah, dia malah nyari solusi. Sok-sokan menyombongkan diri, gue bisa menyelesaikan ini nih, nggak minta bantuan, akhirnya lari ke dukun. Nah, Logikanya lari ke dukun, butuh bantuan orang lain, padahal kita bisa minta bantuan Allah gitu. cukup tawakal sama Allah. Iya, tinggal angkat tangan doang, nanti ide muncul, kerjain selesai. Masya Allah luar biasa nih. Gitu. Jadi hidup mah di bawah santai aja. Gitu. Bener. Jangan dibawa stres. Nah, stres itu yang menyebabkan tadi kejadian yang disebut kesurupan. Kesurupan. Jin itu DTD, ya memang. histeria ya Mas ya? Iya, DTD, histeria, duit, sama yang karena jin. duit nggak masuk lah. Duit dia kesurupan casting gitu kan. Di casting dulu sih soalnya. Nggak, intinya Masya Allah ya, kesurupan di Islam memang terbagi menjadi 4. Kalau dalam kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ada yang kuli total, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang juz'i, dia hanya parsial saja, misal tangannya, kakinya tok yang dirasuki tapi yang lainnya enggak. Ada yang taif, dia hanya sementara kayak orang rep-rep. Dan sleep paralysis. Nah, sleep paralysis atau daim yang terus-menerus seperti halnya Ummu Zufar. Ya, sering diganggu dalam jangka waktu yang lama. Jadi intinya memang kesurupan jin itu ada ya. Ada. Kita nggak bisa menyangkal agama, kan kita ngambil sudut pandang hal goib itu dari agama. Betul. Dan semua agama sepakat gitu. Masa mau ngambil pendapat dari dukun? Kan Dukun ya? Iya. Dukun. Oke. Mas, kita mau praktek nih kayaknya nih. Praktek. Oke. Praktek apa ya? Praktek ngeluarkan. Ini nih, gini. Ustadz kan biasa nyembuhin orang. Iya nih. Ya, coba nih saya didireksi nih, ada santetnya. Ini. Misalkan saya dukun santet. Iya. Wah, nah ini saya akan keluarkan dalam bentuk darah kotor, Ustaz. Keluar. Ini santetnya nih. Kayak dibekam ya? Iya, ini kiriman. Mulai terasa nggak? Panas. Panas ya. Nah itu energi saya tuh panas. Saya bisa kesaktian lebih sakti lagi, Ustaz. Apa itu? Memindahkan benda secara goib.